Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Habibi dengan NIM 2211521020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas besar saya pada mata kuliah VBO. Di sini saya buat program toko buku menggunakan Java. Terlebih dahulu saya jelaskan tentang toko buku saya ini. Di toko buku ini bernama toko buku Habibi. Pada toko buku ini kita bisa melakukan berbagai hal, di antara lainnya adalah menambahkan data buku, mengupdate dan menghapusnya, serta menampilkan data buku yang ada. Terus kita juga dapat memesan buku yang ada dan melihat riwayat transaksinya. Selain itu kita juga bisa dan melihat riwayat transaksinya. Mungkin agar lebih jelasnya kita coba running program saja. Ada dua jenis buku yang ada di program saya ini, yaitu buku fiksi dan buku non fiksi. Kita coba running dulu. Jadi ketika running, programnya akan muncul menu yang dapat kita pilih. Karena kita baru menjalankan program, maka kita akan menambah data bukunya terlebih dahulu. 1. Kita bisa masukkan judulnya, misalnya algoritma, nama bukunya. Nulisnya misalnya Habibi, penerbitnya Erlangga, harganya mungkin 150. Ini tentu adalah jenis buku non fiksi. Kategorinya ini adalah komputer berarti. Stok bukunya kita bisa nambahkan, kita ingin masukkan berapa buah buku di sini. Mungkin sekitar 10 buku. Maka buku berhasil ditambahkan ke database. Kita dapat melihat data buku yang ada dengan memilih opsi 2. Maka akan muncul tabel. Di sini ada tabel non fiksi, buku non fiksi. Ini ada algoritma, ini penerbitnya, harga, dan ini stoknya. Yang fiksi masih kosong karena kita belum menambahkan buku. Di sini kita coba tambahkan buku fiksi. Mungkin Naruto. Penulisnya misalnya Masashi Kishimoto. Penerbitnya misalnya Jepang. Harganya mungkin 200.000. Nah, sini tentu dia itu adalah buku fiksi. Genrenya di sini action. Nah, stok bukunya mungkin 20. Nah, berhasil ditambahkan, kita munculkan lagi dengan opsi nomor 2. Nah, di sini akan tampil 2 tabel ini. Nah, bedanya buku fiksi dan non fiksi itu sebenarnya selain di jenisnya juga di detailnya. Kalau non fiksi itu dia kategori. Kalau fiksi itu adalah genrenya apa? Romance, action, atau sebagainya. Nah, karena kita telah berhasil menambahkan data buku, kita bisa memesan buku yang ada ini. Misal kita pesan 5. Masukkan nama pembeli, misalnya pembelinya adalah Asep. Maka Asep akan melihat dulu buku yang mana dipesan, itu harus buku yang ada. Buku Naruto. Nah, jumlah yang dipesan ini ada 20. Kita pesan 5. Nah, harganya jadi 90.000 karena 5 kali 20.000 ini dia dapat potongan diskon. Nanti saya jelaskan diskonnya. Dia dapat potongan diskon sebesar 10%. 100.000 jadi 90.000. Jadi 900, dari 200.000 jadi 900.000. Diskon 100.000. Yang seharusnya 1 juta. Jadi selanjutnya kita coba lihat dulu detail transaksinya di nomor 6. Akan muncul si Asep, dia beli buku Naruto, jumlahnya 5, tanggal belinya, total harganya sekian.
Nah, di sini kan stok awal dari Naruto itu 20. Ketika kita lihat lagi bukunya, maka stoknya berkurang jadi 15 karena kita telah membeli stok buku tersebut. Tuh. Kita juga bisa mengupdate data bukunya. Masukkan judul buku yang akan diupdate, misalnya algoritma ini. Algoritma. Nah, jadi kita kalau mau judulnya tetap, kita bisa nulisin tetap. Terus yang Habibie. Mungkin penerbitnya bukan Erlangga lagi, tapi misalnya apa ya? Gramedia. Nah, harga barunya mungkin sudah 200.000, sudah naik harganya. Nah, ini stoknya tetap 10. Kategorinya tetap komputer. Oke, data buku berhasil diupdate. Kita coba tampilkan lagi. Jadi di sini jadi Gramedia, yang sebelumnya itu Erlangga. Kita bisa hapus juga datanya. Hapus misalnya Naruto. Maka Naruto berhasil dihapus. Kita coba lihat lagi. Maka Naruto-nya hilang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan running programnya. Dan jika kita sudah menyelesaikan apa yang kita inginkan, kita bisa keluar dengan opsi 7 dan keluar dari perulangan ya, keluar dari programnya berhenti. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian program saya. Jadi program saya ini itu terdiri atas beberapa kelas sesuai dari instruksi yang ada pada tugas kita. Di sini instruksi pertama itu kan terdiri dari beberapa kelas objek dan konstruktor. Untuk membuat program ini, saya butuh dulu membuat package. Ini saya membuat package agar bisa mudah dalam menghubungkan antar program itu. Jadi ini adalah driver class atau main class saya yang dimana program itu berjalan. Nah, untuk yang pertama itu yang paling krusial itu kita punya kelas utama atau parent class. Ini adalah kelas buku. Saya beri nama kelas buku. Isinya itu ada ya judul, penulis, penerbit, harga, dan stok. Ini kelasnya, ini ada konstruktornya, ini ada metodenya. Metodenya ini untuk menampilkan dari bukunya itu. Nah, dari parent class ini dia punya turunan atau child. Itu buku fiksi dan non fiksi. Ini buku fiksi. Jadi dia extendnya ke buku. Nah, jadi ada tambahan satu buah atribut di sini, itu genre. Nah, ini konstruktornya. Jadi kita bisa mengatur genre itu dengan metode setGenre, dan ini dia metode toString. Nah, ini adalah metode untuk menghitung diskonnya tadi. Jadi hitung harganya itu harga kali jumlah kali 0,9, jadi diskonnya itu 10%. Nah, ini dia juga implement ke pemesanan. Pemesanan ini adalah interface. Ini interface-nya, jadi dalam interface-nya ada double hitung harga. Jadi yang hitung harga ini dia implementnya ke pesanan. Nah, satu lagi ada turunan dari parent class itu lagi, itu yaitu adalah buku non fiksi. Buku non fiksi ini sama juga, dia turunan buku implement pemesanan. Di sini juga ada double hitung harganya. Tapi di sini dia tidak ada diskon untuk buku non fiksi. Nah, tentu lagi kalau di seandainya di buku fiksi tadi ada genre, di sini kita ada kategori. Nah, ini yang tadi pemesanan. Dan ini transaksinya. Ini ada kelas baru transaksi. Ini untuk sekedar melihat transaksinya apa. Gimana transaksi yang sedang berlangsung. Nah, kembali ke kelas KF Java tadi. Jadi berdasarkan ketentuan pertama, kita sudah sesuai. Kita berhasil menambahkan
konstruktor tadi, dan kita sudah berhasil juga menambahkan interface. Interface kita tadi adalah pemesanan. Nah, ini juga sudah kita tambahkan ada parent kelasnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian ini. Jadi di sini kita perlu menginclude library yang kita butuhkan. Ini kita butuhkan beberapa, di antaranya untuk tanggal, untuk array, dan scanner, dan untuk exception. Nah, karena kita pakai JDBC atau Java Database Connection, kita perlu menginisialisasi dulu koneksinya, itu nama localhost kita, portnya berapa, sama ini nama database-nya. Nama database saya TP PBO. Ini ada username dan password. Sebelum mengkoneksikan ini, kita harus pastikan kita sudah mengincludekan library konektornya di sini. Ya, konektornya. Nah, jadi itu adalah untuk koneksi database-nya. Di sini kita tambahkan satu array, itu daftar buku untuk menampung buku-buku yang akan kita inputkan nanti. Ini adalah collection framework array list. Jadi di sini kita coba gunakan try and catch untuk mendeteksi jika ada kesalahan, dia tidak langsung keluar dari program, tapi dia akan memunculkan pesan kesalahannya itu apa. Jadi di sini dia akan melakukan perulangan. Perulangan ini untuk memunculkan menu setiap kita melakukan proses tertentu gitu. Ada perulangan, ini ada menu-menunya. Nah, ini switch, kalau kita pilih menu pertama, dia akan manggil metode ini, tambah buku. Kalau kita lihat, kalau kita panggil metode kedua, dia akan lihat buku, dan seterusnya sampai yang ketujuh. Nah, default ini kalau kita masukin angka di luar itu. Nah, ini dia catch-nya itu, ini pakai library tadi. Kalau dia tidak valid, kalau misalnya angka diinputkannya, maka akan muncul. Nah, ini kalau ada error hal yang lain, dia akan juga muncul. Oke, ini seandainya errornya itu kalau koneksinya database yang gagal akan muncul. Dan ini kalau udah selesai, dia akan menutup koneksi database dan meng-close scannernya. Nah, kita masuk ke bagian bagian metode-metode untuk melakukan CRUD. Jadi pertama mungkin metode tambah dulu. Metode tambah. Nah, ini ada metode tambah, kita bisa masukin buku yang ada di list tadi kan, yang sama yang ada di inputan scanner. Terus kita coba beri kategori dia mau fiksi atau non fiksi gitu. Maka dia jika sudah kita input, ini juga ada maka dia akan membuat objek buku fiksi, lalu dia akan menginputkannya di sini, insert into tabelnya. Kalau dia fiksi, dia input ke buku fiksi. Kalau dia non fiksi, input ke non fiksi. Ini juga ada try and catch-nya. Nah, ini adalah berarti ini ada create atau menambahkan data. Selanjutnya kita lihat read atau menampilkan data. Sini saya menggunakan tampilan mode tabel seperti ini. Jadi saya tampilkan dua, sama buku fiksi dan buku non fiksi. Buku fiksi ditampilkannya dia pakai perulangan juga untuk menampilkan saja data-data yang ada di situ. Nah, soalnya ini buku non fiksi juga sama, saya tampilkan dalam tabel. Ini ada query-query-nya. Oke, selanjutnya kita coba ke atas dulu, update. Nah, ini ada update. Yang pertama ini saya pisahkan saja update buku sama update data buku. Update buku ini berisikan metode untuk query-query-nya karena lumayan banyak, jadi saya pisahkan. Nah, di sini update buku, nanti dia akan ngisi nama baru dan baru dijalaninnya query yang ada. Ya, update-nya itu berdasarkan nama
berdasarkan nama dari buku yang mau diupdate. Makanya ketika kita melakukan dengan program, dia minta data buku, data nama buku. Jika sudah, akan muncul data buku berhasil diupdate, dan jika tidak, akan exceptionnya error. Itu errornya apa? Oke, itu untuk update. Yang terakhir itu delete. Delete itu dia akan menghapus buku berdasarkan judul. Jadi dia delete from buku fiksi judulnya apa. Di sini kita inputkan. Oke. Jadi kalau dia itu berhasil, row-nya itu berkurang, akan bilang berhasil hapus. Kalau tidak, berarti judulnya itu tidak ditemukan di buku. Nah, ini yang metode selanjutnya. Ini untuk kita pesan buku. Jadi kita butuh pembeli kan, sama judul buku dan jumlah buku yang dipesan. Nah, kalau sudah, kita akan select dulu bukunya mana. Terus buku non fiksi kah atau buku fiksi kah, baru kita pesan. Nah, di sini akan diseleksi apakah dia fiksi atau non fiksi. Kalau fiksi kan dia ada nampilin, kalau fiksi dia kan ada genre. Kalau non fiksi dia itu ada kategori. Oke, di sini dia itu untuk membuat objek buku fiksi. Lalu dia di sini melakukan pemesanan. Dia akan ngecek dulu apakah stoknya itu cukup atau tidak. Kalau cukup, dia akan lanjut ke pemesanan. Sini ada hitung harga. Ini adalah metode yang dipanggil tadi kan dari buku. Selanjutnya kita melakukan import. Kalau sudah berhasil melakukan pembelian, kita sudah membuat objek dari kelas pembelian. Kita import datanya ke tabel transaksi. Jadi saya ada 3 tabel buku fiksi, buku non fiksi, sama tabel transaksi. Ini nama pembeli, judul buku, jumlah pesan, tanggal beli, sama total harga. Tanggal beli ini adalah sini date, tanggal beli new date. Oke. Nah, karena sudah kita masukkan, kita kurangi lagi stoknya dari jumlah pesan. Karena sudah dikurangi stok, maka kita update lagi stok yang sudah dikurangi tersebut berdasarkan nama judulnya tadi apa, judul. Oke, kalau seandainya stoknya kurang, dia muncul ini. Kalau stok kalau buku yang tidak ada, dia muncul ini. Nah, gitu. Kalau misalnya uangnya kalau misalnya ada error lain, dia akan muncul di sini. Nah, selanjutnya kita akan munculkan detail transaksinya. Ini cuman manggil select aja dari tabel transaksi. Saya munculkan dalam transaksi, dalam metode lihat detail transaksi. Di sini saya lihat saja. Kan dia select dari sini. Dan metode yang terakhir itu adalah untuk ngecek bukunya sudah ada atau di dalam database. Ini digunakan di dalam metode-metode kayak tambah. Jadi dipastikan data yang ditambahkan itu belum ada. Kalau datanya udah ada, dia nggak ditambahkan, jadi dia tidak ada duplikasi data. Oke. Mungkin untuk penjelasan program sekian. Kita akan coba lihat dulu. Kita akan checklist dulu ketentuan program yang sudah kita lakukan. Ini kita sudah ada perulangan tadi. Percabang kita juga banyak, dan perhitungan matematika kita ini ada di jumlah yang dipesan tadi, berapa total harga sama diskon tadi. Berarti ini kita kasih checklist. Oke. Ya, metode string dan date sudah. Metode stringnya ini saya ada di ignore case. Coba kita lihat. Ignore case di sini equals ignore case. Oke, ini sudah, dan date-nya tadi kita sudah nampilin di detail transaksi. Itu ada date tadi kan. Date. Nah, di sini.
Oh, tanggal. Nah, di sini karena sudah ada date-nya, tanggal transaksinya. Oh, kita coba lihat ya. Nih, date tanggal beli. Jadi kita tanggalnya sudah, date-nya kita checklist juga. Kita checklist. Oke, terdapat lebih satu lebih exception kita tadi sangat banyak agar bisa menangani berbagai error. Nah, ini kita sudah ada tadi collection framework kita, yaitu adalah ArrayList. Nah, dan kita sudah menggunakan JDBC. Jadi tugas kita ini sudah sesuai ketentuan dari kriteria tugas besar. Oke, untuk penutup saya akan menampilkan database saya. Ini ada 3 tabel. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini ada buku fiksi, kita lihat. Ini kan udah kita hapus di kosong. Ini tabelnya, ini non fiksi. Ada datanya. Dan ini transaksi, ada datanya. Naruto. Dibelinya tadi. 5. Oke, mungkin cukup sekian tadi penjelasan program tugas besar saya. Jika ada yang kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.